Anda kembali di Nusantara Petang dan kini kita memasuki segmen dialog Nusantara Petang. Pemirsa, resesi adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara tumbuh negatif dalam 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Artinya jika ekonomi kuartal kedua dan ketiga 2020 tumbuh minus, dipastikan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Lalu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan analis ekonomi Indef dari yakni Mas Nailul Huda. Selamat sore, Mas Huda. Selamat sore, Mbak. Iya, Mas Huda ini kan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini baru menyebutkan pernyataan yang cukup mengejutkan ya, karena sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya masih positif begitu, tetapi baru beberapa hari belakangan ini Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh minus. Di kuartal kedua ini sudah minus 3,8% dan kuartal ketiga minus 1,6%. Sementara itu lembaga Morgan Stanley di kuartal pertama menyebutkan minus 1%, kuartal kedua bahkan lebih besar lagi minus 5%, dan di kuartal ketiga dan keempat agak naik sedikit menjadi minus 1,5% dan minus 0,5%. Sementara untuk lembaga BPS sendiri, Badan Pusat Statistik, ini bahkan proyeksinya bahkan lebih dalam lagi, masuk ke dalam jurang minus 4,8% sampai dengan minus 7%. Ini menurut Anda bagaimana Anda melihat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, Mas Huda? Iya, Mbak. Yang pasti pertumbuhan ekonomi minus ini juga dialami oleh beberapa negara. Karena ini pandemi ya, karena pandemi artinya pandemi COVID ini dia menyerang ke semua negara tanpa terkecuali. Nah, pertumbuhan ekonomi dunia pun diprediksi itu bisa mencapai minus 7,6%. Ya. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi dunia itu minus 7,6%, ekonomi Indonesia ternyata diprediksi itu minus sampai minus 3,8%. Nah, itu sangat curam sekali ini ya, pertumbuhan ekonomi minusnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa angka yang minus ini terjadi di seluruh negara. Misalkan Cina aja dia diprediksi dia bisa minus sampai 3,7%. India juga sama, minus 7,3%. Terlebih juga Brazil dan Amerika yang sekarang menjadi epicentrum dari pandemi COVID-19 di dunia. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana pemerintah ini dia menjaga unemployment rate-nya nggak terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya pengangguran ini dijaga agar nggak terlalu tinggi, sehingga pada tahun 2021-2022 itu kita bisa rebound dengan mulus atau dengan cepat. Bagaimana angka pengangguran ya, artinya ya? Ini dijaga tidak terlalu tinggi, sementara pada saat ini saja kan seperti kita ketahui karena dampak dari pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kondisi keuangan dari setiap perusahaan itu menurun sehingga menyebabkan mereka harus melakukan PHK terhadap banyak karyawannya. Ya, makanya di sini butuh keberpihakan dari pemerintah untuk menjaga dunia usaha itu bisa minimal itu dia nggak mati di masa sekarang, tapi dia bisa hidup sampai tahun 2022. Nah, ketika banyak perusahaan yang dia masih bisa bertahan sampai tahun depan lah minimal itu, maka pada tahun 2022 itu rebound untuk ekonomi bisa berjalan dengan mulus. Tapi bisa dikatakan bahwa saat ini pengangguran memang sangat masif banget itu, karena banyak karyawan yang di PHK atau dirumahkan oleh perusahaan yang tidak berproduksi untuk masa pandemi ini. Tapi di satu sisi sebenarnya pemerintah bisa saja memberikan seperti bantuan langsung ke pekerja yang dia dirumahkan atau tidak berproduksi. Terus juga bisa juga pemerintah ini dia memberikan keringanan pajak bagi dunia usaha yang dia berproduksi atau dia berhenti berproduksi pada saat pandemi. Nah, itu sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bahwa memang untuk saat ini yang paling bisa dilakukan adalah untuk menjaga unemployment
dan juga menjaga konsumsi dalam negeri. Nah, menjaga konsumsi dalam negeri ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui BLT, melalui bantuan-bantuan Iya, langsung yang insentif, pemberian insentif ya ya begitu. insentif. Mhm. Ya, itu juga dilakukan oleh pemerintah. Tapi di satu sisi sebenarnya bantuan-bantuan seperti ini dia bisa menahan menurunnya private consumption atau konsumsi rumah tangga. Tapi di satu sisi harusnya pemerintah juga memperhatikan yang namanya eh, investasi yang bakal masuk gitu loh. Nah, investasi yang masuk ini dia juga pada tahun 2020 dia minus 4,6% menurut OECD, bisa sampai segitu. Tapi di satu sisi dunia ini kan semuanya masih mengalami hal yang sama. Nah, Indonesia harusnya bisa memanfaatkan untuk menggenjot kemudahan investasi dan lain sebagainya ketika dunia ini sedang membutuhkan negara yang siap untuk diinvest, yang siap untuk berproduksi kembali. Nah, caranya apa? Caranya memang menyelesaikan pandemi seperti yang dilakukan oleh Cina sekarang ini yang sudah membuka lagi produksinya beberapa barang. Ini menyelesaikan pandemi itu dalam artian seperti apa, Mas Huda? Ya, kalau kita bicara mengenai kesehatan, mesti nggak ada yang tertular lagi atau RT-nya itu dia sudah di bawah 1 itulah 0, berapa gitu. Di Cina udah seperti itu. Nah, menyelesaikan pandemi yang seperti ini dengan membuka kembali harus berhati-hati bahwa memang satu nyawa ini sangat berarti, bahwa nggak bisa ditukar oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, tapi mengorbankan korban yang banyak ketika membuka ekonomi tanpa ada pertimbangan dari sisi kesehatan. Ini sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, ini sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai perbedaan dari hasil-hasil yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ini. Kenapa kok perbedaannya jauh sekali ya? Iya, mereka biasanya memakai beberapa asumsi. Nah, kalau OECD dia memakai double hit skenario atau ada gelombang kedua, tapi mungkin Bu Menkyu atau Kemenkyu dia memakai 1,5 atau dia bukan single hit skenario, tapi single hit skenario ditambah ada kenaikan tapi sedikit. Nah, kalau OECD biasanya dia pakai double hit skenario, dia ada gelombang kedua. Sebenarnya ini untuk laju pertumbuhan ekonomi, apa saja sih yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara itu menjadi minus di samping tadi ya, di samping dengan kondisi saat ini dunia mengalami pandemi. Sebenarnya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kalau secara umum ya? Kalau secara umum, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk nih ya, Mbak. Nah, ketika pertumbuhan penduduk ini, kalau sekarang kan memang ada pengurangan penduduk kan, itu bisa menyebabkan private consumption-nya menurun, satu. Habis itu tenaga kerjanya juga berkurang. Nah, ketika sisi lainnya, itu faktor lainnya itu seperti kemudahan berinvestasi. Itu bisa menyebabkan investasi di suatu negara itu bisa mudah atau enggak dalam menarik investor. Yang ketiga itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional inilah yang paling terdampak dari adanya COVID. Oke, kalau kita ingat pada tahun 1998 yang lalu kan Indonesia juga sempat mengalami krisis juga ya, resesi ekonomi juga. Nah, ini apa bedanya dengan yang saat ini terjadi? Ya, kalau pada tahun 98 atau 98-99 lah kita sebutnya, bahwa kalau krisis waktu itu ada di textbook sebenarnya, krisis moneter yang dia bisa diselesaikan melalui textbook ekonomi. Tapi kalau pas krisis ekonomi saat ini, pandemi COVID, itu nggak ada di textbook gitu loh. Ya, perbedaannya seperti itu. Nah, perbedaan lainnya adalah ketika pada tahun 98 itu bisa diselesaikan dengan insentif-insentif fiskal semacam bantuan, liquidity ya, kayak dulu BLBI gitu kan, liquidity. Nah, sekarang ini kesehatan tuh sangat
sulit untuk diprediksi kapan berakhirnya gitu kan. Iya, ini memang kondisi yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun juga ya. Ya, Nah, ini kalau ya, benar Mbak. ya dengan kondisi seperti ini bagaimana bisa mungkin Anda jelaskan lebih detail bagaimana kondisi keuangan dari negara saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Ya, kalau untuk keuangan negara pasti penerimaan pajak itu akan seret banget ya, bahkan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga bilang bahwa perpajakan kita berdarah-darah ini ya. Nah, untuk mendapatkan 1 rupiah pun sangat berat banget bagi perpajakan saat ini gitu. Di tengah kondisi usaha yang menurun, terus konsumsi masyarakat yang menurun juga, itu pasti akan mempengaruhi penerimaan pajak. Nah, ketika penerimaan pajak ini memang ada di kebijakan-kebijakan yang menyasar potensi pajak lainnya seperti pajak digital, terus dan lain sebagainya yang dia bisa mengerek penerimaan perpajakan. Yang kedua, di konsumsi masyarakat juga sebenarnya adalah perubahan dari pola konsumsi, di mana mungkin bukan perubahan ya, tapi pergeseran konsumsi itu di mana masyarakat cenderung untuk menahan belanjanya. Nah, ketika masyarakat mendapatkan pendapatan, itu mereka akan memilih untuk menggunakannya untuk berjaga-jaga, bukan untuk motif transaksi. Nah, itulah yang menyebabkan konsumsi kita menurun. Orang cenderung untuk menahan berbelanja. Ya, Mbak. Ya, ini kan kalau misalnya Anda katakan tadi bahwa pemerintah harus menjaga agar angka pengangguran tidak terlalu tinggi, kemudian juga investasi dan juga adanya beberapa kebijakan-kebijakan lain yang memang sudah cukup baik seperti adanya pemberian insentif dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kebijakan-kebijakan yang mungkin mengundang tanda tanya orang atau juga mengundang kontroversi di mana seperti waktu itu sempat ya ada beberapa ada ribuan bahkan ini tenaga kerja asing yang didatangkan di Sulawesi Tenggara kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian juga ada juga beberapa kebijakan lain yang sempat mengundang tanda tanya di mana pemberian atau penyertaan modal negara yang triliunan jumlahnya ini diberikan yang dikritisi dengan kurang tepat sasaran dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah dalam kondisi saat ini? Nah, yang paling saya khawatirkan bukan kebijakannya itu bagus apa enggak, tapi adalah komunikasi pemerintah ke masyarakatnya yang sangat buruk sekali kalau saya lihat. Kalau saya lihat kebijakan ketika Menteri A membuat kebijakan X, Menteri B ternyata membuat kebijakan Y yang bertentangan. Salah satu contohnya seperti tenaga kerja itu yang tenaga kerja asing yang datang dari Cina itu datang ke Indonesia dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, ketika juga ada PMN yang disuntikan ke BUMN yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan COVID, itu yang jadi masalah juga ini ya. Nah, ketika kebijakan-kebijakan yang sebenarnya salah diambil oleh menteri-menteri dari kabinet, sesungguhnya adalah panglimanya ini harus bisa mengkoordinasi atau mengatur prajuritnya, ya kan, yang pasti kan panglimanya nih Pak Presiden itu yang bisa mengatur menterinya. Nah, ketika komunikasi antar menteri ini nggak jalan, yang terjadi di lapangan adalah dia masyarakat bisa dengan mudahnya berasumsi seperti kemarin contohnya saja itu dari Kemendagri mengadakan lomba untuk pembuatan video kampanye COVID-19. Ya. Nah, itu kan sebenarnya mungkin ya Kemendagri sudah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, tapi di satu sisi komunikasinya ini yang salah. Ketika masyarakat ini dia mengkritisi pengeluaran pemerintah itu untuk apa aja, tapi di satu sisi Kemendagri dia bilang bahwa ini ada lomba untuk kampanye COVID-19 dan hadiahnya 186 miliar atau 168 miliar, saya lupa ini ya. Nah, ketika komunikasi yang salah ini seharusnya yang muncul itu untuk menangani adalah Bapak Presiden, tapi sayangnya Bapak Presiden tampaknya memberikan langsung mandat ke bawahannya untuk menyelesaikan. Nah, itulah yang sebenarnya yang saya sayangkan dari
pemerintah bahwa komunikasi publiknya yang dan koordinasi antar menterinya ya yang itu sangat kurang. Oke, baik. Jadi ini ada beberapa kritik yang dilontarkan untuk pemerintah saat ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi kita harus jeda dulu, Mas Huda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali dengan Dialog Nusantara Petang usai jeda berikut ini.